baku, penggunaan bahan baku yang tepat itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga ingin melihat bagaimana sih prosedur operasinya, gimana sih caranya kalau mau beli bahan baku lagi gitu ya. Kemudian nanti seandainya ada freight fight atau ongkir atau biaya pengangkutan itu nanti dia seperti apa? Apakah menambah harga jual? Apakah menambah biaya produksi? Nah, itu nanti seperti apa? Terus yang paling simpel itu di sini nanti kita juga akan merefresh kembali bagaimana cara mencatat persediaan untuk bahan baku dengan metode penentuan harga pokok gitu ya. Kemudian nanti kita juga itu akan belajar menghitung EOQ. Nanti kalau EOQ nanti bisa kita hubungkan, kita relatekan dengan reorder point. Nah, yang kemarin belum tersampaikan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah replay gitu ya, teman-teman akan melihat bahwa nanti ketika kita belajar, kita akan menghitung titik pemesanan kembali, menghitung safety stock atau persediaan pada tingkat aman itu seberapa besar, kemudian seandainya nanti ada activity based costing itu seperti apa, kemudian ada yang namanya metode just in time. Nah, itu seperti apa, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, seperti teman-teman yang sudah ketahui, sudah belajar kurang lebih hampir satu semester ya, itu tentang biaya produksi. Biaya produksi itu ada 3 hal penting ketika kita mau menentukan biaya produksi. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sama BOP pabrik, ya kan? Nah, di sini nanti biaya bahan baku ini nanti yang akan menentukan bagaimana cara kita menentukan biaya produksinya. Nah, jadi biaya produksinya itu berapa? Cara menentukannya berapa? Gimana? Nah, itu salah satu hal yang paling penting adalah bahan bakunya. Jadi biaya bahan baku ini nanti akan menentukan harga pokok produksinya atau cost of good manufacture-nya itu berapa. Nanti kalau sudah ketemu biaya produksinya, nanti dia berperan sebagai apa? Nanti dia akan berperan untuk menentukan HPP-nya. Jadi setelah ketemu COGM-nya, nanti kita akan menentukan COGS-nya, cost of goods sold-nya, harga pokok penjualannya. Nah, makanya ketika kita berbicara mengenai bahan baku, maka bahan baku ini dapat digunakan untuk menentukan harga pokoknya. Harga pokoknya itu berapa, kemudian bagaimana caranya menentukan harga pokok tersebut, bagaimana cara kita mengendalikan biar nggak terjadi pemborosan, misalnya seperti itu. Kemarin sudah dilihat ya videonya? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya hanya refresh ya, kemudian nanti ketika kita mau melakukan pembelian, karena kan bahan baku kan erat kaitannya dengan melakukan permintaan pembelian atau dikenal dengan istilah requisition, purchase requisition. Nah, di sini nanti kita akan dikasih formulir mengenai bahan baku yang kita butuhkan. Setelah melalui proses purchase requisition, nanti kita akan masuk ke pemesanan pembelian. Nah, di sini nanti kita akan melakukan permohonan kepada supplier kita gitu ya. Kita butuh berapa? Kemudian jumlahnya berapa? Kita harus bayar berapa? Syaratnya apa saja? Nah, itu nanti akan lanjut ke namanya yang sering teman-teman sebut itu adalah purchase order, PO gitu ya. Purchase order, ada yang mengistilahkan bahwa pre-order gitu ya. Tapi kalau untuk bahan baku yang punya kontinuitas gitu ya, kontinuitas produksi, maka dia memerlukan purchase order. Oke, kalau yang sudah lihat videonya kemarin, teman-teman juga bakal lihat adanya beberapa macam transaksi atau penjurnalan gitu ya atas bahan baku dan perlengkapannya. Di sini yang pertama adalah transaksi untuk pemakaian bahan baku dan beberapa beban gitu ya. Seperti yang teman-teman ingat bahwa bahan baku ini pemakaiannya akan kita akui sebagai barang dalam proses. Dari awal dulu saya pernah cerita bahan baku tenaga kerja langsung karena dia masuk dalam proses produksi maka akan kita akui sebagai barang dalam proses. Sehingga ketika nanti kita masuk ke penjurnalan, ketika ada pemakaian maka jurnalnya bisa BDP, barang dalam proses. Mungkin ketika ada BOP kita masukkan BOP-nya, ada beban
perlengkapan pemasaran dan administrasi juga akan kita masukkan sebagai kreditnya. Kemudian debitnya apa? Karena penggunaan bahan baku, maka yang berkurang adalah persediaan bahan bakunya. Maka kreditnya adalah persediaan bahan baku. Maka jurnalnya untuk penggunaan bahan baku bisa BDP pada persediaan bahan baku. Ada BOP-nya, masukkan BOP-nya, ada perlengkapan administrasi dan pemasaran, masukkan perlengkapan administrasi dan pemasaran. Nah, kemudian untuk pembelian, kemudian kita menerimanya. Nah, pada jurnal ini sama dengan jurnal yang lain gitu ya. Pada jurnal ini untuk pembelian ya kita bisa anggap itu misalnya dibeli secara accrual basis gitu ya, maka kita akan sudah akui itu perpetual gitu ya, kita menggunakan perpetual, maka kita akan akui itu sebagai persediaan langsung. Jadi jurnalnya persediaan bahan baku pada hutang kas, pada utang dagang atau utang kas. Hutang kalau dia menggunakan sistem kredit, kas kalau dia menggunakan sistem casing atau tunai. Kemudian ketika ada retur, nah ketika ada pengembalian bahan baku, maka yang berkurang adalah hutang dagangnya. Nah, ketika ada retur pengembalian bahan baku kepada supplier, gitu ya, kita mengembalikan, itu nanti yang berkurang adalah hutang dagang kita. Kemudian persediaan bahan baku kita juga akan berkurang. Nah, hutang dagang tadinya dia ada di kredit, maka ketika berkurang dia berada di debit. Sama halnya persediaan bahan baku dia normalnya ada di debit, ketika berkurang dia berada di kredit. Maka jurnalnya hutang dagang pada persediaan bahan baku. Kemudian untuk mencatat ketika ada permintaan pemakaian, jadi kita memasukkan permintaan pemakaian, gitu ya. Itu nanti jurnalnya barang dalam proses BOP pada persediaan bahan baku. Nah, jadi baru minta gitu ya, belum dipakai tapi baru berupa permintaan. Nah, kemudian ini ada pengembalian ketika kita sudah minta ternyata barangnya sisa, nggak jadi kita gunakan. Nah, ini hanya dibalik saja, tadi permintaan bahan baku ini dikembalikan. Maka jurnalnya dibalik, persediaan bahan baku pada BDP dan BOP. Ketika ada stock of name misalnya, ketika ada stock of name, ini nanti kita akui sebagai BOP pabrik. Jurnalnya apa? Jurnalnya tetap persediaan bahan baku untuk sisi kreditnya. Oke, itu review yang kemarin. Sekarang saya masuk ke EOQ-nya. Ini saya perlu menyampaikan langsung gitu ya. Saya perlu menyampaikan langsung bagi teman-teman meskipun sudah melihat videonya, tapi ini perlu saya sampaikan secara langsung. Jadi apa itu EOQ? Economic Order Quantity. Jadi kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan dengan biaya persediaan tahunan yang minimum. Jadi artinya ketika kita melakukan pemesanan produk, pemesanan bahan baku, dalam 1 tahun itu kita harus menyediakan biaya pemesanan. Jadi ketika melakukan pemesanan itu ada biaya pemesanan yang menyertai. Berapa kali kita pesan dalam 1 tahun? Misalnya 5 kali. 1 kali pesan itu kita dikenakan biaya 2.500, maka biaya pemesanan selama 1 tahun itu ada 12.500. Karena 2.500 dikalikan 5 kali pemesanan. Nah, ketika kita bicara mengenai EOQ gitu ya, ketika kita bicara mengenai economic order quantity, kita berbicara mengenai pemesanan gitu ya terhadap bahan baku yang kita butuhkan, maka ada 2 hal penting. Ada 2 hal penting yang menyertai. Yang pertama yaitu biaya pemesanan, yang kedua adalah biaya penanganan. Jadi misalnya kita beli bahan baku, misalnya tepung gitu ya, misalnya tepung, maka setiap kita melakukan pemesanan tepung 5 kuintal misalnya, maka di situ kita dikenakan biaya misalnya 1 juta. Itu hanya untuk pemesanan kita, biaya pemesanan. Mungkin tambah ongkir gitu ya, ada ongkirnya, ada transportnya untuk dikirim gitu ya. Nah, itu disebut sebagai biaya pemesanan. Kemudian ketika kita sudah memasukkan itu ke dalam gudang persediaan, diakui sebagai persediaan, tepung itu kan jangan sampai rusak gitu ya, jangan sampai rusak, jangan sampai ada yang kemakan tikus, jangan sampai ada yang bolong, packagingnya mungkin jangan sampai ada kutunya gitu ya, tepung kan erat kaitannya dengan kutu misalnya. Maka kita membutuhkan carrying cost. Nah, apa itu carrying cost? Carrying cost ini adalah biaya penanganan. Jadi untuk mengamankan stok kita agar stok kita itu nggak cepat rusak.
Nah, agar kita itu bisa safety untuk menyimpan persediaan kita. Jadi untuk menangani misalnya nanti ada kerusakan, misalnya ada dimakan tikus gitu ya, kemudian ada pembersihan, nah itu kita menggunakan carrying cost ini atau biaya penanganan persediaan. Oke, jadi secara matematis gitu ya, secara matematis untuk EOQ atau Economic Order Quantity atau kuantitas pemesanan ekonomi itu rumusnya adalah akar 2 dikali KU dikali BP dibagi BP dikali BPP. Nah, apa itu? Gitu ya. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya. Nah, di sini sudah ada informasinya. Jadi, untuk KU adalah kebutuhan jumlah unit dalam 1 tahun. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita menghitung EOQ gitu ya. Sebelum kita menghitung EOQ, kita harus tahu yang pertama adalah jumlah unit dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu kita butuh berapa? Nah, kemudian setiap melakukan pemesanan, BP, biaya pemesanan, nah kita setiap melakukan pemesanan itu butuh uang berapa? Kemudian kita harus tahu harga bahan baku per unitnya, biaya atau harga bahan baku per unitnya. Yang terakhir kita harus tahu carrying cost-nya. Nah, ini ada 4 hal penting gitu ya, 4 hal penting. Nah, sebentar ya, baterai saya low, saya ambil cas sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini artinya apa? Artinya ketika kita mau menghitung economic order quantity atau EOQ, maka kita membutuhkan informasi mengenai kebutuhan jumlah unit dalam 1 tahun, membutuhkan informasi biaya pemesanan, membutuhkan informasi mengenai harga bahan baku per unitnya, dan yang terakhir carrying cost-nya berapa. Jadi nanti kita bisa cari untuk mencari EOQ-nya itu adalah akar dari 2 dikalikan kebutuhan 1 tahun dalam satuan unit, dikalikan dengan biaya pemesanan, dibagi dengan carrying cost-nya dikalikan dengan harga unit bahan bakunya, harga per unit bahan bakunya. Itu untuk mencari EOQ-nya. Contohnya nanti ada. Nah, di sini contohnya perkiraan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun ke depan adalah 2000 unit. Kemudian harga bahan baku A, B, C, misalnya di sini A itu per unitnya adalah 200 perak. Kemudian biaya pemesanan sekali pesan adalah 5.000. Biaya penanganan atau carrying cost dia 10% dari harga bahan baku. Jadi kalau harga bahan bakunya 200 berarti 10%-nya adalah 20 gitu ya. Nah, berapa kuantitas pemesanan ekonomiknya atau EOQ-nya? Nah, EOQ-nya ini berarti akar dari 2, kita kalikan 2000, kita kalikan 5000 dibagi 20. Hasilnya dapat 1000 unit. Jadi, PT Berjaya Abadi akan memperoleh biaya persediaan setahun yang minimum memesan sebanyak 1000 unit setiap kali pemesanan. Jadi biaya persediaannya itu dengan biaya persediaan segitu itu bisa melakukan pemesanan dengan memperoleh 1000 unit. Jadi dengan 5 berapa ya biaya pemesanannya tadi 5.000 ya. 5.000 unit itu kita bisa Rp5.000 kita bisa mendapatkan 1.000 unit bahan baku.
Nah, itu hitungan simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa rumus gitu ya, teman-teman kemarin mesti sudah replay ulang gitu ya, sudah replay ulang. Ini jumlah pesanan dalam 1 tahun gitu ya, jumlah pesanan dalam 1 tahun itu jumlah kebutuhan unit dalam 1 tahun kita butuh 2.000, sekali pesan 1.000 gitu ya, sekali pesan KPI-nya 1.000 unit, maka kita dalam 1 tahun melakukan 2 kali pemesanan. Nah, 2 kali pemesanan ini berarti biayanya berapa? 10.000. Dari mana? Dari 2 dikalikan 2 kali pesan dikalikan 5.000. Sekali pesan kita butuh uang 5.000. Kemudian jumlah persediaan rata-ratanya. Nah, jumlah persediaan rata-ratanya ini kuantitas order economic order quantity-nya kita bagi 2. Ada 500 unit. Nah, kemudian yaitu jumlah persediaan rata-rata dikali dengan biaya penanganan persediaan dikali dengan biaya bahan baku per unitnya. Jadi di sini jumlah persediaan rata-ratanya tadi ada 500 unit, kemudian biaya bahan bakunya per unitnya ada 200, biaya penanganannya ada 10%. 10% dari biaya bahan bakunya tadi. Jadi 500 dikalikan 20, hasilnya 10.000. Itu contoh untuk perhitungan economic order quantity. Nah, di sini ada contohnya. Kalau teman-teman kemarin sudah replay gitu ya, sudah replay. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya. PT ABC memberikan jasa perbaikan garansi untuk perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia. Beberapa informasinya sebagai berikut. Kebutuhan setiap 3 bulan, berarti kalau 3 bulan dia 1 tahun berarti 4 kali. Asumsinya kan seperti itu ya. 6.250 unit. Biaya pemesanannya 40.000, carrying cost-nya 2.000. Diminta untuk menghitung pesanan ekonominya, kuantitas pesanan ekonominya. Berarti yang dicari adalah EOQ-nya. EOQ-nya dari mana? 2. Tadi rumusnya 2 ya. Akar 2 dikali 4. 4 dari mana? 4 karena per 3 bulan dia butuh 6.250. Jadi 4 kali, jadi 4 dikali 6.250 dikalikan 40.000. Dikalikan 40.000. Dibagi dengan carrying cost-nya. Carrying cost-nya tadi 2.000. Tidak ada informasi mengenai misalnya 10% dari apa gitu ya. Tadi harga bahan baku per unitnya nggak diketahui. Berarti asumsinya dia sama, 1. Kalau sama berarti artinya 1. Kemudian untuk jumlah pemesanannya, berarti jumlah pemesanan per tahunnya dia 4 kali dibagi dengan 4 dikalikan 6.250. Nah, jumlah pemesanan tiap tahunnya sekali kebutuhannya tiap 3 bulan 6.250 unit. Kalau setahun berarti kita kalikan 4, itu ada 25.000 unit gitu ya. 25.000 unit terus kita kalikan dibagi dengan KPI-nya. KPI-nya 1.000 unit. Berarti 25.000 unit dibagi 1.000 unit. Itu ketemu 25 kali. Jadi kita butuh pemesanan 25 kali. Kemudian pemesanan per tahunnya itu 25 kali, sekali pesan 40.000. Nah, berarti nilainya ada 25 kali dikalikan 40.000. Kita butuh 1 juta. Kemudian persediaan rata-ratanya yaitu tadi 1.000 unit kita bagi menjadi 2. Jadi kan KPI dibagi 2. 500 unit. Kemudian carrying cost atau penanganan persediaannya itu persediaan rata-rata dikalikan biaya penanganan persediaan. Tadi biaya penanganan persediaannya 500 dikalikan 2.000. Nah, 1 juta juga dia penanganan persediaannya. Kemudian biaya persediaan per tahun gitu ya, berarti kita butuh biaya persediaan kan ada 2 tadi. Ada carrying cost, ada biaya pemesanan.
ordering cost. 1 juta ditambah 1 juta, berarti dia ada 2 juta. Jadi setiap tahun untuk biaya persediaan, baik itu untuk order ataupun untuk penanganan, itu kita butuh uang 2 juta. Nah, seperti di video yang sebelumnya saya pernah cerita, ini bisa jadi efektif atau efisien, bisa jadi enggak. Maksudnya bisa jadi ini terjadi pemborosan, bisa jadi enggak. Jadi tergantung konteksnya. Tergantung unit yang kita miliki. Misalnya 25.000 unit itu memang besar, banyak, apakah sepadan ketika kita membayar uang 1 juta gitu ya, 25 kali pesan 1 juta gitu ya. Atau mungkin kalau bisa diefisiensikan, misalnya kita hanya 4 kali pesan saja, setahun 4 kali pesan, kemudian sekali pesan tetap 40.000. Nah, itu nanti bisa lebih ngirit gitu ya. Nah, itu contoh-contoh nanti ketika teman-teman diminta untuk menghitung EOQ di ujian kompetensi atau di ujian TA. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, contoh berikutnya adalah ini, reorder point ya. Saya tambahin sedikit mengenai reorder point. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi reorder point. Yang pertama adalah jangka waktu perolehannya, lead time barang, tingkat pemakaian persediaan, sama safety stock. Jadi stok yang aman untuk perusahaan itu berapa? Kita perlu melakukan reorder point itu ketika safety stock kita itu berapa? Nah, ini contohnya waktu pemesanan kembali atau reorder point tanpa adanya safety stock. Yang pertama, tanpa adanya safety stock. Nah, ini rumusnya jangka waktu perolehan dikalikan dengan jumlah pemakaian bahan baku. Contohnya misalnya seperti ini. PT Berjaya Abadi rata-rata per hari menggunakan bahan baku A sebanyak 8 unit. Jika jangka waktu perolehan adalah 10 hari, maka waktu pemesanan kembali atau reorder point-nya itu jangka waktu perolehan 10 hari tadi kita kalikan dengan penggunaannya, jumlah pemakaian 8 unit per hari. Jadi, waktu pemesanan kembali adalah ketika kita sudah menggunakan 800 unit. Nah, ini ketika kita sudah menggunakan 800 unit. Contohnya lagi, misalnya ini. PT ABC memberikan jasa perbaikan elektronik. Salah satu komponen penting yang digunakan oleh PT ABC dalam mengerjakan pesanan dari pelanggan adalah komponen X12. PT ABC menggunakan komponen X12 sebanyak 200 unit setiap hari. Diperlukan waktu selama 7 hari sejak pesanan bahan baku X ditempatkan sampai diterima. Berapakah waktu pemesanan kembali komponen X12? Gitu ya. Jadi waktu pemesanan kembali, teman-teman bisa lihat waktunya, jangka waktu perolehannya ya 7 hari. Diperlukan waktu selama 7 hari sejak pemesanan bahan baku. Berarti jangka waktu perolehannya adalah 7 hari. Nah, setiap hari dia menggunakan 200 unit X12. Nah, berarti selama 7 hari itu dia menggunakan 1.400 unit. Oke. Berarti dia harus melakukan pemesanan kembali ketika menggunakan X12 itu mencapai pada titik 1.400 unit. Ini tanpa adanya safety stock. Sampai sini bisa dipahami? Oke, mulai pusing ya, mulai pusing. Aduh Bu, saya mulai pusing Bu, saya mulai pusing gitu ya. Nggak apa-apa. Ketemu saya hari Rabu jam 7.50 ya, 7.50. Nanti kita simulasi bareng-bareng. Mengenai contoh soal EOQ-nya. Nah, masih ada sisa waktu. Teman-teman, saya mohon untuk mencari contoh soal EOQ.
barangkali pengerjaannya ada yang berbeda. Jadi carilah contoh tentang contoh soal mengenai EOQ. EOQ itu seperti apa. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, silahkan cari, sertakan sumber referensinya. Hari Rabu saja, karena ini sudah jam 9. Hari Rabu nanti kita bahas satu-satu. Bisa di-share screen satu-satu untuk bahan hari Rabu. Kalau bisa dihubungkan dengan reorder point, nggak apa-apa dihubungkan dengan reorder point. Kalau nggak bisa, nggak usah. Karena nanti yang reorder point yang tanpa safety stock seperti tadi, ringkas, tapi kalau yang pakai safety stock ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, sampai sini. Terdiam semuanya. Sudah di-recording ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke. Figurnya sudah live ya?